Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Hayana dengan NIM A1C224050 dari kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai garis singgung lingkaran. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu definisi. Nah, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Contohnya, di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat P, kemudian ada garis G yang memotong lingkaran di titik T. Nah, garis inilah yang disebut dengan garis singgung lingkaran. Berikutnya, lingkaran kuasa. Sini ada titik T yang berada di luar lingkaran. Kita sebut saja ini lingkaran L dengan titik pusat P dan jari-jari R. Nah, kuasa titik T ini terhadap lingkaran dapat kita definisikan dengan nilai TP kuadrat dikurang dengan R kuadrat. Kemudian, lingkaran keliling. Nah, rumus untuk mencari keliling lingkaran yaitu keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R atau keliling sama dengan Pi dikali D, di mana K ini adalah keliling lingkaran, Pi adalah konstanta, nilainya yaitu 3,14 atau 22/7. R adalah jari-jari lingkaran dan D adalah diameter lingkaran. Nah, jika yang diketahui dari suatu lingkaran itu adalah jari-jarinya, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang ini. Tetapi jika yang diketahui adalah diameternya, maka rumus yang digunakan adalah Pi dikali D. Nah, berikutnya ada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, kita lihat di sini ada dua lingkaran. Yang pertama lingkaran dengan titik pusat di M, dan kedua lingkaran dengan titik pusat di N. Nah, jarak dari titik pusat ini, dari titik pusat yang besar ke titik pusat yang kecil, ini bisa kita sebut dengan garis P. Garis MN ini bisa kita sebut juga dengan garis P. Kemudian, garis AB ini adalah garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, kalau kita perhatikan, garis AB ini sama persis panjangnya dengan garis TN. Maka kalau kita ingin mencari panjang garis AB, kita juga bisa melalui garis TN. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga MTN dengan siku-siku di T. Sekarang kita akan mencari panjang TN atau sama saja dengan panjang AB. Maka rumusnya menjadi TN kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurang TM kuadrat. Nah, MN kuadrat ini tadi bisa juga kita sebut dengan P kuadrat dikurang TN kuadrat. Nah, kita perhatikan dari M ke A ini adalah jari-jari lingkaran pertama. Kita tulis saja di sini dengan R besar, huruf R besar. Kemudian dari A ke T ini merupakan panjang dari jari-jari lingkaran kedua. Kita tulis di sini R kecil. Jadi TM kuadrat sama saja dengan jari-jari lingkaran pertama ditambah dengan jari-jari lingkaran kedua kita kuadratkan. Nah, TN kuadrat tadi sama saja dengan AB kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang jari-jari lingkaran pertama ditambah jari-jari lingkaran kedua dikuadratkan. Nah, AB kuadrat ini bisa juga kita sebut dengan garis D. Makanya di sini rumusnya D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang jari-jari lingkaran pertama ditambah jari-jari lingkaran kedua dikuadratkan. Nah, inilah rumus untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, berikutnya garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Sekarang kita perhatikan di sini ada lingkaran dengan titik pusat A, kemudian ada lingkaran dengan titik pusat B. Nah, jarak titik pusat ini bisa juga kita sebut dengan garis P. Nah, garis PQ yang ini adalah garis singgung persekutuan luarnya, atau bisa juga kita sebut dengan garis L. Nah, untuk mencari panjang garis PQ ini,
Bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Kita lihat di sini segitiga QPT dengan siku-siku di P. Nah, kalau kita ingin mencari PQ, berarti rumusnya menjadi PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat, karena panjang AB ini sama persis dengan panjang TQ. Jadi bisa kita tulis AB ataupun TQ. Tapi di sini kita tulis AB kuadrat dikurang TP kuadrat. Nah, TP kuadrat ini sama saja dengan jari-jari lingkaran pertama dikurang dengan jari-jari lingkaran kedua. Nah, dari A ke P ini adalah jari-jari lingkaran pertama. Karena yang kita cari yaitu dari T ke P, maka rumusnya menjadi jari-jari lingkaran pertama dikurang jari-jari lingkaran kedua kita kuadratkan. Nah, PQ tadi sama saja dengan garis L. Makanya di sini L kuadrat sama dengan P kuadrat. AB tadi sama saja dengan P dikurang jari-jari lingkaran pertama dikurang jari-jari lingkaran kedua dikuadratkan. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang persekutuan dalam itu jari-jarinya ditambah, tapi kalau yang luar itu dikurang. Nah, berikutnya panjang tali lilitan. Nah, panjang tali lilitan ini adalah suatu kondisi di mana sebuah tali melilit seluruh atau sebagian permukaan. Nah, panjang tali yang melilit ini bisa kita cari nilainya atau panjangnya tergantung pada informasi yang diketahui. Nah, kita lihat di sini yang pertama ada panjang rantai yang melilit pada dua gear. Nah, kita lihat di sini. Nah, garis PQ ini adalah garis singgung persekutuan luarnya, sehingga panjang garis PQ ini sama saja dengan panjang garis SR. Nah, kalau kita ingin mencari berapa panjang dari eh, rantai yang melilit kedua gear ini, maka kita bisa menggunakan rumus 2PQ ditambah panjang busur yang besar ini, yaitu PS, ditambah dengan panjang busur yang kecil, yaitu SR. Nah, untuk mencari nilai panjang busur yang besar ini, panjang busur PS, bisa kita gunakan rumus alfa dibagi 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali R. Nah, tinggal kita masukkan berapa alfanya. Begitu juga dengan mencari panjang busur yang kecil atau SR ini. Rumusnya yaitu 360 derajat dikurang alfa dibagi 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali R. Tinggal kita masukkan berapa nilai alfanya. Kemudian ada panjang sabuk lilitan minimal lingkaran. Nah, untuk mencari panjang sabuk lilitan, rumusnya adalah ini, yaitu N dikali D ditambah Pi dikali D, di mana P adalah panjang sabuk lilitan minimal pada lingkaran, dan N adalah banyaknya sabuk yang panjangnya sama dengan diameter, kemudian D adalah diameter lingkaran. Nah, lanjut kita ke soal. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar tiga buah lingkaran. Panjang jari-jari ketiga lingkaran A, B, dan C yang saling bersinggungan seperti tampak pada gambar di atas adalah sama, yaitu 5 cm. Titik P, A, B, C, dan Q itu segaris. Garis singgung lingkaran C yaitu PT memotong lingkaran B di R dan S. Panjang ruas garis RS adalah, dari soal tadi kita diminta untuk mencari berapa panjang garis RS ini. Nah, yang pertama kita posisikan dulu titik O pada ruas garis RS ini. Nah, sehingga panjang BO ini sama dengan panjang CT. Nah, karena PT ini merupakan garis singgung dari lingkaran C, sehingga PT ini tegak lurus dengan CT. Kemudian PO ini tegak lurus dengan BO. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu berapa panjang BO-nya. Kita lihat di sini ada segitiga PBO
itu sebangun dengan segitiga PCT atau PTC. Nah, kemudian kita bisa mencari panjang BO ini menggunakan cara seperti berikut. Gunakan cara BO atau OB ini sama saja. Kita bisa mencari panjang OB dengan cara OB per TC sama dengan PB per PC. TC ini panjangnya kan 5 ya, 5 cm. Kita tulis di sini 5. Panjang PC-nya tinggal kita tambah tadi di sini 15, 20, 25 sama dengan 3 cm. Nah, selanjutnya untuk kita cari panjang RO dan OS supaya mendapatkan nilainya nanti. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga RBO dengan siku-siku di O. Nah, sekarang kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang dari RO. RS itu sama dengan RO ditambah OS. Nah, untuk mencari panjang RO kita gunakan rumus Pythagoras ya. Sehingga rumusnya menjadi RO sama dengan akar dari RB kita kuadratkan dikurang sama dengan panjang RB ini sama saja dengan panjang jari-jarinya yaitu 5 cm. Nah, panjang RB-nya tadi sama saja dengan jari-jari, sama saja dengan panjang jari-jari yaitu 5 cm. Kita tulis 5 kuadrat dikurang dengan OB tadi 3 cm. 3 kuadrat. Nah, itu sama dengan 25 dikurang 3 kuadrat itu sama dengan 9. Akar 25 dikurang 9 yaitu akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Nah, setelah kita dapatkan panjang RO, kemudian kita lakukan langkah yang sama untuk mencari panjang OS. Sekarang kita perhatikan segitiga SOB. Kita lakukan langkah yang sama seperti mencari RO tadi. Sekarang kita mencari panjang OS. S itu sama dengan akar dari BS ya atau SB kuadrat dikurang dan OB kuadrat. Nah, panjang SB ini juga 5 cm. Dikurang panjang OB yaitu cm juga. Nah, sehingga nanti hasilnya sama saja dengan panjang dari RO 5 kuadrat itu sama dengan 25 dikurang 3 kuadrat 9. Nah, dengan
akar 16 sama dengan 4. Hmm. Nah, sehingga panjang RS sama dengan panjang RO ditambah OS. Nah, RS, nah panjang RO tadi 4 ditambah panjang OS juga 4 sama dengan 8 cm. Garis RS ini adalah kita dapat hasilnya yaitu 8 cm. Nah, berikutnya lanjut ke soal nomor 2. Sekarang kita lihat contoh soal nomor 2. Pada gambar di atas, PA dan PB adalah garis singgung lingkaran dengan pusat O. Panjang OP sama dengan 50 cm dan panjang AP sama dengan 40 cm. Panjang tali busur AB adalah, nah, seperti yang telah diketahui, AP merupakan garis singgung dari lingkaran ini, sehingga OA tegak lurus dengan AP. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu panjang dari OA ini. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang OA. Kita lihat segitiga OAP. Nah, berikutnya. Nah, karena tadi seperti yang kita ketahui, AP merupakan garis singgungnya. Sekarang kita akan cari dulu panjang dari OA. Untuk mencari eh, panjang OA, kita gunakan rumus Pythagoras. Nah, OA sama dengan akar dari OP kuadrat dikurang AP kuadrat. Nah, OP kuadrat tadi seperti kita ketahui nilainya yaitu 50. Kita kuadratkan. Dikurang AP tadi yaitu 40. Nah, akar 50, maksudnya 50 kuadrat yaitu sama dengan 2.500.
Nah, 2.500 kita kurang dengan 40 kuadrat, itu sama dengan 1.600. 2.500 dikurang dengan 1.600 hasilnya yaitu akar dari 900. Nah, akar dari 900 sama dengan 30 cm. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari OA, kemudian kita cari luas segitiga OAP. Nah, rumus untuk mencari luas segitiga OAP yaitu OA dikali AP dibagi 2. Sekarang kita masukkan nilainya. OA tadi nilainya 30, dikali AP, kita ketahui di soal nilainya 40, kita bagi 2. Nah, ini 40-nya bisa kita bagi 2, sehingga sisanya 20. Nah, 30 dikali 20 itu 600. Nah, kita sudah dapatkan luas segitiga OAP. Berarti untuk mencari luas layang-layang, berarti luas layang-layang OAPB itu sama dengan 2 dikali 600. Sama dengan 1.200. Nah, kita sudah dapatkan luas layang-layang OAPB. Sekarang yang kita cari itu adalah berapa panjang busur AB. Maka untuk mencarinya kita gunakan rumus layang-layang. Eh, panjang OP
kita kalikan dengan panjang AB. Kita bagi 2. Nah, kita masukkan panjang layang-layang OAPB tadi yaitu 1.200. Nah, panjang OP tadi kita ketahui di soal yaitu 50. Dikali, nah panjang AB belum diketahui, jadi kita dibagi 2. Nah, ini bisa kita bagi 50, kita bagi dengan 2, hasilnya 25. Nah, kemudian kita pindah ruas, AB-nya di sebelah kiri. Sama dengan 1.200 dibagi dengan 25. Sehingga panjang AB sama dengan 1.200 dibagi 25 yaitu 48 cm. Nah, kita dapatkan panjang dari cm. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.